Bismillah. Ini ada promosi sedikit juga sebenarnya juga bukan ahli hadis ya, yang pernah belajar hadis itu. Baiklah hadirin, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atii'u Allah wa atii'ur rasul. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tentu wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di mana pada kesempatan kali ini dalam suasana yang agak dingin ya, dalam suasana yang di pagi yang cerah ini, kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan panjang umur, diberikan kesehatan lahir batin, dan juga diberikan berbagai nikmat yang tidak bisa kita hitung, nikmat-nikmat Allah yang telah diberikan kepada kita semuanya. Tentu kita wajib bersyukur, wajib mengingat betapa besar nikmat Allah yang diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita merasakan lebih rendah hati di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita merasakan punya rasa untuk wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena telah diberikan nikmat yang begitu banyak, begitu besar, sehingga manusia apabila selalu ingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala itu, maka insya Allah hidup manusia ini di dunia tidak menjadi manusia yang takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala, selalu merendahkan diri di hadapan Allah, selalu merasa lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, karena memang manusia diciptakan begitu oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam firman-Nya Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam Al-Qur'an, wa khuliqal insanu dha'ifa. Wa khuliqal insanu dha'ifa, manusia itu diciptakan dalam keadaan lemah. Jadi itu menunjukkan kabar berita di dalam Al-Quran bahwa manusia itu memang seyogianya menjadi manusia yang lemah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sampai orang yang punya rasa takabur itu di dalam agama kita itu dianggap sesuatu yang yang bisa mencegah untuk masuknya orang ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin, juga salawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan segenap keluarganya dan para sahabatnya dan tabi'in dan tabi'in dan juga orang-orang yang mengikuti mereka sampai hari kiamat, insyaallah juga termasuk kita. Semoga oleh Allah Subhanahu wa taala selalu ditetapkan agama kita sampai kita mengakhiri hayat kita di alam dunia ini. Semoga kita selalu diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala mengikuti agama yang telah diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita pada hari ini sebagaimana biasa akan saya membacakan kitab-kitab hadis yang dikumpulkan oleh
ibadah, berkaitan dengan muamalah dan sebagainya, ya. Dan pada beberapa minggu yang lalu saya telah menyampaikan hadis-hadis tentang sholat Id, sholat Lebaran. Ya. Jadi memang ini kelihayan dari pengarang kitab ini, itu hadis yang ditulis yang dikumpulkan oleh beliau itu berkaitan dengan hadis-hadis yang yang saling bertentangan. Jadi ada yang riwayat demikian, kemudian ada riwayat yang bertentangan dengan hadis yang sebelumnya. Jadi untuk memberikan keluasan keluasan pemikiran kepada pembacanya. Jadi ketika orang itu kaum muslimin ada perbedaan pendapat dalam mengamalkan agama, ya, tentu mereka itu mengamalkan agama kan berdasarkan kepada apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Namun riwayat-riwayat yang ada apa yang dilakukan itu berita setelah menjadi berita disampaikan oleh mereka itu ada perbedaan pendapat, ya, ada perbedaan pendapat, ada perbedaan riwayat. Sehingga apabila kita belajar tentang hadis Rasulullah SAW, itu akan kita tahu di mana perbedaannya. Oh, ternyata riwayatnya juga berbeda, sehingga ulama itu berbeda, ada perbedaan kadang-kadang dalam memahami hadis-hadis tersebut. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelumnya saya membacakan tentang hadis Aid, hadis tentang sholat Aid. Sekarang akan saya bacakan hadis yaitu dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, annahum asabahum matar fi yaumi 'idin, bahwa sesungguhnya mereka asabahum matar fi yaumi 'id, dikena hujan pada hari Id. Jadi pada hari Lebaran, ketepatan pada waktu itu hujan. Ini kata Abi Hurairah radhiyallahu anhu, diriwayatkan dari Abi Hurairah. Karena hujan, fasalla bihim an-nabiy sallallahu alaihi wasallam salatal Id fil masjid. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat Id bersama mereka di masjid. Rawahu Abu Daud bi sanadin layyin. Ini diriwayatkan oleh Abu Daud, namun sanadnya itu layyin. Layyin itu tidak kuat sanadnya. Namun kadang-kadang oleh ulama dijadikan dijadikan dasar bahwa sholat Id itu tidak harus di lapangan. Ini karena keadaannya situasinya lagi hujan, Rasulullah SAW itu melaksanakan sholat Id di masjid. Namun sebelumnya ada hadis yang yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW sholat Id-nya di lapangan dan selalu di lapangan. Jadi ulama di sini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama, karena ada riwayat dua yang bertentangan. Ada dua riwayat hadis sebagaimana kita ketahui itu apa-apa yang dilakukan Rasulullah atau yang dikatakan oleh Rasulullah SAW. Jadi berita tentang Rasulullah itu namanya hadis. Rasulullah mengatakan demikian, Rasulullah berbuat demikian, itu disampaikan berita itu sampai generasi berikutnya, sehingga ditulis oleh para ulama berita itu. Nah,
Berkaitan dengan berita itu kan ada berita yang benar, ada berita yang tidak benar. Siapa yang menyampaikan, yang membawa berita itu? Kalau yang membawa itu orang-orang hebat, maka dikatakan itu berita sahih, dikatakan hadis sahih. Tapi kalau beritanya itu orang yang membawanya itu adalah ada orang yang lemah di situ, barangkali karena lemah, umpama orang pelupa yang membawa berita itu, oleh ulama itu dikatakan hadisnya hadis lemah, karena di dalam sanadnya, dalam pembawa berita itu ada orang yang lemah, sehingga dikategorikan sebagai hadis yang lemah. Kadang-kadang dikatakan hadis dhaif. Dhaif ini hadisnya lemah, sehingga tidak kuat bahwa berita itu benar-benar dari Rasulullah SAW. Tidak kuat bahwa berita itu benar-benar dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Makanya ulama di situ terjadi perbedaan pendapat dalam mengambil kesimpulan dari hadis riwayat tersebut. Seperti di sini, jadi ulama itu ada perbedaan pendapat apakah di masjid itu lebih utama atau wajib melaksanakan sholat Id itu di lapangan. Ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Bahkan ada ulama yang mewajibkan sholat Id itu di luar masjid. Mengapa? Karena Rasulullah SAW setiap sholat Id selalu di luar. Setiap sholat Id selalu di luar, di luar masjid. Rasulullah SAW melaksanakan Id di dalam masjid itu ketika situasi hujan. Kalau tidak hujan, itu beliau itu melaksanakan sholat Id di luar. Ini ada satu pendapat. Kemudian pendapat yang kedua itu mengatakan bahwa sholat Id itu bisa dilaksanakan di masjid, ya. Bahkan di masjid itu lebih afdal apabila masjid itu luas, gitu. Jadi kalau masjidnya luas bisa memuat jemaah di masjid lingkungan itu, maka sholat Id di masjid lebih afdal. Sholat masjid lebih afdal menurut pendapat yang kedua. Tapi pendapat yang pertama itu mewajibkan. Ada pendapat lagi yang tidak mewajibkan, tapi lebih afdalnya sholat Id itu di lapangan. Walaupun di situ ada masjid, walau ittasa'al masjidu linnas, walaupun masjid itu bisa menampung masyarakat di lingkungan itu, maka annal khuruj ilal jabanati afdal, bahwa melaksanakan sholat Id keluar itu di lapangan itu lebih afdal. Walau ittasa'al masjidu linnas, walaupun masjid itu bisa menampung masyarakat di itu. Jadi tetap menurut pendapat ini tetap lebih afdal di luar. Wa hujjatuhum, dalil mereka yang menjadi hujjah yaitu muhafadzatuhu sallallahu alaihi wasallam ala dzalik, karena Rasulullah selalu melaksanakan sholat Id itu di luar masjid. Walam yusalli fil masjid illa li'udhril matar, dan beliau tidak sholat di masjid kecuali karena alasan hujan, karena dalam situasi hujan. Ya, kalau tidak hujan beliau itu selalu melaksanakan sholat Id di luar. Ini perbedaan pendapat, sehingga kita itu bisa mengetahui dengan beberapa riwayat yang telah kita tahu, maka kita tahu bahwa sholat Id ternyata afdalnya di luar masjid. Tapi bukan berarti sholat Id itu tidak boleh dilaksanakan di masjid, cuman berkaitan dengan afdal atau tidaknya. Walaupun memang di sana ada ada ulama yang mewajibkan, jadi sholat Id di luar. Kemudian yang perlu kita ketahui juga yaitu takbir di Lebaran. Ini kadang-kadang hal sepele, tapi kita kadang-kadang lupa hukumnya itu seperti apa dan cara-caranya melaksanakan
takbir lebaran itu seperti apa? Ini di sini ditulis oleh pengarang kitab Subul Salam sebagai syarah dari kitab Bulughul Maram. Itu faidatun at-takbiru fil 'aidain masyru'un 'inda al-jamaahir. Takbir dalam salat kedua, dalam salat Id, salat Idul Fitri dan Idul Adha itu masyru'un 'inda al-jamaahir. Itu disyariatkan untuk melaksanakan takbir menurut mayoritas ulama. Jadi ulama itu mayoritas mengatakan bahwa sholat atau takbir sholat lebaran itu disyariatkan, diundangkan dalam syariat. Jadi ada undang-undangnya, ada aturannya di dalam syariat. Masyru'un. Ada kadang-kadang amalan umat Islam itu tapi tidak masyru', tidak disyariatkan, tidak ada syariatnya, tidak ada aturannya. Kadang-kadang itu amalan-amalan. Tapi kalau takbir ini itu masyru'un 'inda jamaahir. Bahkan ada yang mewajibkan takbir itu. Ketika lebaran ada yang mewajibkan, ya. Seperti fa'amma takbiru 'idul iftar fa'aujabahu nasir. Jadi apabila takbir lebaran Idul Fitri itu ada ulama yang bernama An-Nasir itu diwajibkan bertakbir ketika lebaran Idul Fitri. Tapi wal aktsar annahu sunnatun. Tapi ulama yang mayoritas ulama itu menghukumi, berpendapat bahwa takbir di lebaran itu hukumnya sunnah. Jadi seandainya tidak dilaksanakan kita tidak berdosa, ya, karena hukumnya sunnah. Kalau dilaksanakan maka kita mendapat pahala. Ini kadang-kadang yang hilang dari dalam hati kita. Kadang-kadang kalau lebaran itu takbir seakan-akan itu hanya tradisi di lingkungan kita. Itu tidak. Jadi motivasi agamanya harus lebih kuat. Harus ditanamkan dalam hati bahwa bertakbir itu hukumnya sunnah, karena dalam rangka melaksanakan aturan-aturan agama. Begitu. Jadi orang kadang-kadang cuma bertakbir karena hanya sebagai tradisi dalam lingkungan atau tradisi di lingkungan kita. Tapi di sini hukumnya itu sudah jadi kita dalam rangka melaksanakan sunnah di dalam agama kita. Kemudian takbir di malam lebaran. Jadi kalau malam lebaran waktunya kapan saja, ya, waktunya kapan saja. Jadi tidak tidak ada batasan waktunya, baik setelah sholat atau pokoknya semalam penuh itu waktu untuk bertakbir. Apa takbir itu? Takbir adalah mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, menyatakan di dalam hati bahwa Allah Subhanahu wa taala itu Maha besar. Maha besar. Allahu Akbar. Wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum. Di dalam Al-Qur'an disebutkan wa litukabbirullaha 'ala ma hadakum, dan supaya kalian bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala atas 'ala ma hadakum, atas petunjuk yang diberikan olehnya kepada kalian semuanya. Jadi bertakbir kepada Allah karena Allah telah memberikan petunjuk agama Islam kepada kita semuanya, maka kita di situ bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala. Khususnya kalau dalam lebaran Idul Fitri itu kita kaum muslimin setelah melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan. Kemudian pada malam lebaran kita disunahkan untuk melaksanakan takbir. Jadi kita melaksanakan takbir itu semata-mata untuk mengikuti sunnah, yaitu melaksanakan sunnah di dalam agama kita. Itu tradisi agama kita, bukan tradisi lingkungan. Jadi hukumnya sunnah, sehingga dari sunnah itu, dari sunnah agama menjadi sunnah tradisi. Bagus sekali. Jadi sudah jadi kebiasaan. Namun bagi orang yang ingin bertakbir,
itu jangan niat karena melaksanakan tradisi. Ini perbedaannya. Jadi memang dari sunnah agama, anjuran agama karena dilaksanakan terus-menerus sehingga menjadi tradisi dalam kehidupan. Sehingga setiap malam lebaran ada takbirnya. Tapi kita melaksanakan takbir itu jangan niat karena melaksanakan tradisi dalam tradisi kebiasaan kita, tidak. Tapi kita semata-mata untuk melaksanakan tradisi dalam agama kita, bahwa hukumnya menurut mayoritas ulama itu hukumnya sunnah, ya, sunnah. Dan itu dilaksanakan sejak sejak terbenam matahari, dari waktu maghrib itu sampai besoknya disunahkan untuk bertakbir, sampai besoknya ketika imam ingin ingin melaksanakan sholat Id. Wa amma sifatuhu, adapun sifat takbir seperti apa takbir yang dilaksanakan ketika takbir Id. Fa fi fadailil awqat lil Baihaqi bi isnadin ila Salman. Ini ada riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dalam kitab Fadailil Awqat. Imam Baihaqi punya kitab Fadailil Awqat. Itu ada sanadnya sampai Salman. Annahu kana yu'allimuhum at-takbir wa yaqulu kabbiru Allahu akbar kabira. Ini ada riwayat yang mengatakan demikian. Jadi kalau takbir, ya, kabir Allahu akbar kabira, atau qala katsira atau katsira. Gitu. Allahumma anta a'la wa ajalla min an takuna laka sahiban. Itu takbirnya. Ada yang demikian riwayatnya. Tapi yang kita tahu, yang sampai kepada kita yang kita laksanakan itu takbir-takbir sebagaimana kita ketahui. Bagaimana hukumnya membaca takbir seperti itu? Jadi memang ulama itu sebenarnya memang sejak dulu itu berhati-hati kalau dalam masalah agama, ya, berhati-hati karena agama itu sumbernya dari Rasulullah SAW, ya. Jadi mereka itu melaksanakan aktivitas agama itu berusaha untuk sesuai dengan apa yang telah dianjurkan oleh beliau ataupun dilaksanakan oleh Rasulullah SAW. Sehingga ulama berkesimpulan bahwa demikian. Kalau mengenai takbir itu tidak ada hadis yang tidak ada mengenai takbir itu, tidak ada hadis yang jelas dari Rasulullah SAW. Itu biasanya hadis-hadisnya itu dari para sahabat, dari para tabi'in. Gitu. Jadi waktunya ini mengenai waktu takbir. Kalau Idul Adha itu ada yang berpendapat, ini terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama sehingga kita tahu bagaimana takbirnya. Ada yang berkata faqila fil awal min subhi yaumi Arafah. Jadi pendapat yang pertama itu mulai disunahkan takbir dari setelah sholat subuh di hari Arafah. Yaumi Arafah berarti tanggal 9. Tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Itu namanya hari Arafah. Karena jamaah haji ketika itu melaksanakan wukuf di padang Arafah tanggal 9 sebelum lebaran, satu hari sebelum lebaran. Jadi setelah sholat subuh itu disunahkan untuk melaksanakan takbir itu Arafah. Ini yang pertama. Kemudian ada pendapat lagi bukan setelah sholat subuh, wakila min dhuhrihi. Ada yang berpendapat yaitu dari sholat zuhurnya, setelah sholat zuhur pada hari Arafah. Wakila min asrihi, ada yang berpendapat itu setelah sholat asar dimulainya sunnah melaksanakan takbir. Gitu.
Tapi ada juga yang berpendapat itu dari hari setelah sholat subuh yaum tarbiyah, yaitu tanggal 8 bulan Dzulhijjah setelah sholat subuh, kemudian setelah sholat setiap selesai sholat fardu. Ini memang ada perbedaan pendapat, banyak perbedaan pendapat di sini. Sehingga apabila ada orang melaksanakan, kita tahu oh itu pendapat itu yang diikuti begitu. Jadi dengan demikian kita tidak gampang menyalahkan, ya. Kita tidak gampang menyalahkan mungkin pendapat itu yang diambil begitu, karena memang di sini banyak pendapat. Gitu. Kemudian mengenai kapan berakhirnya takbir di hari Idul Adha. Kalau Idul Adha itu ada yang berpendapat ila akhir ayyamit tasyrik, sampai akhir hari tasyrik. Ada yang tahu hari tasyrik tanggal berapa? Ada yang masih ingat? Yang dikatakan hari tasyrik tanggal 11, kemudian 12 dan 13. Itu hari-hari tasyrik, hari di mana pada hari itu diharamkan untuk berpuasa. Jadi selain hari lebaran berpuasa, diharamkan berpuasa, juga pada hari tasyrik itu diharamkan berpuasa 11, 12, 13 gitu. Jadi sampai tanggal 13 berarti setelah sholat asar pada hari tasyrik sampai tanggal 13 tidak akhir ayyam tasyrik. Setelah itu berarti setelah memasuki tanggal 14 itu sudah tidak dianjurkan untuk bertakbir. Tapi ada pendapat ulama yang mengatakan wa qila ila dhuhrihi. Ada yang berpendapat itu sampai zuhur. Jadi setelah itu tidak ada takbir lagi. Ya. Kalau ada orang yang bertakbir, itu menurut pendapat ini sudah tidak ada waktunya lagi. Tapi wa qila ila asrihi, ada yang berpendapat itu takbirnya sampai asar pada hari tasyrik. Kalau yang pertama itu sampai akhir hari tasyrik, berarti sampai terbit matahari pada tanggal 13 gitu. Setelah sholat asar juga masih ada sampai terbenam matahari pada tanggal 13 itu masih disunnahkan untuk bertakbir. Sehingga kalau apabila ada orang yang bertakbir itu juga ada ada dasarnya, ya, ada syariatnya, ada aturannya. Tapi ada yang berpendapat itu hanya sampai asar, ya, sampai asar takbirnya pada tanggal 13. Walam yathbut anhu sallallahu alaihi wasallam fi dzalika haditsun wadihun, dan tidak ada hadis yang jelas mengenai takbir, ya, kata pengarang kitab ini yaitu Al-Imam As-Sun'ani yang mengarang kitab Subul Salam, itu tidak ada hadis yang jelas mengenai takbir ini. Wa sahhu ma warada fihi 'an as-sahabah qaulu 'Ali wa Ibnu Mas'ud, dan paling hadis yang ada yang paling sahih yaitu qaulu 'Ali wa Ibnu Mas'ud, yaitu perkataan Ali dan Ibnu Mas'ud. Jadi yang paling paling sahihnya riwayat mengenai takbir ini yaitu dari Ali bin Abi Thalib insyaallah, dan juga Abdullah bin Mas'ud. Wa annahu min subhi yaumi Arafah ila akhir ayyami Mina, dan waktunya itu dari setelah subuh hari Arafah sampai akhir hari-hari di Mina, yaitu ayyam tasyrik. Biasanya kalau jemaah haji itu 3 hari setelah lebaran itu masih ada di Mina. Jadi tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 itu masih ada di Mina. Jadi melaksanakan jumrah mabit di Mina, sekaligus siang harinya melaksanakan jumrah, melempar, ya, melempar jumrah. Di situ ada jumrah ula, jumrah wusta, dan jumrah aqabah. Jadi 3 hari di situ setelah lebaran. Ada yang 2 hari
bagi orang yang dikatakan nafar ula. Jadi setelah tanggal 12 begitu selesai melempar langsung pulang meninggalkan Mina, ada yang demikian, boleh juga. Karena itu dikatakan nafar awal. Jadi keluar dari Mina pada gelombang pertama. Itu memang banyak ulama yang melaksanakan nafar awal. Banyak jemaah haji yang melaksanakan nafar awal. Karena sudah hajinya sudah sempurna, sudah selesai dari perbuatan ibadah haji. Tapi ada juga yang orang itu masih masih nginap satu malam lagi di Mina sampai tanggal 13. Ya, sampai tanggal 13 masih menginap lagi. Setelah menginap jadi sampai besoknya. Sampai besoknya setelah melempar jumrah. Jadi jumrah itu dilempar ya tanggal 13 melempar jumrah, baru setelah itu pulang. Jadi ketika itu bagi kaum muslimin itu disunahkan melaksanakan takbir sampai akhir hari Mina, berarti sampai tanggal 13. Itu waktu melaksanakan takbir. Jadi ini pendapat yang mengatakan bahwa takbir di hari Lebaran Idul Adha itu dari subuh hari Arafah sampai akhir ayyam Mina, sampai akhir hari Mina, itu tanggal 13 bulan Dzulhijjah. Wa amma sifatuhu, adapun sifat takbir itu fa sahhu ma warada fihi ma wa huwa Abdul Razzaq. Hadis yang paling sahih berkaitan dengan takbir Lebaran itu adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abdul Razzaq. Abdul Razzaq ini termasuk punya kitab hadis. Jadi yang menulis hadis itu bukan hanya Bukhari Muslim. Ternyata ada Abdul Razzaq, nama kitabnya dibilang kitab Musannaf Abdul Razzaq. Namun kitabnya itu tidak dicetak ketika dulu. Jadi sehingga tidak terkenal kayak seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud. Tapi sekarang sudah dicetak Musannaf Abdul Razzaq. Jadi dulu masih berbentuk manuskrip, ya, jadi tulisan tangan. Jadi ada di mana-mana lembaran-lembarannya. Ya, setelah ada kalangan ulama-ulama yang berkompeten dalam masalah itu, maka diteliti manuskripnya, tulisan tangan itu dikumpulkan dari berbagai perpustakaan. Akhirnya ini benar, ini karangan Abdul Razzaq, akhirnya dikumpulkan, telah menjadi buku, sekarang itu sudah ada. Itu Musannaf Abdul Razzaq. Itu diriwayatkan oleh Abdul Razzaq an Salman bi sanadin sahih. Sanadnya sahih dari Salman. Itu sanadnya sahih, wa qala kabbiru Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira. Ya, ini riwayatnya. Jadi takbirnya itu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira. Kalau dalam di kita kan yang terkenal yaitu Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Gitu. Tapi di sini riwayatnya hanya Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar kabira. Intinya apa? Seandainya orang menggunakan takbir seperti ini juga tidak apa-apa. Karena ada riwayatnya, berarti mereka mengikuti riwayat yang ada dalam kitab Musannaf bin Abdul Razzaq mungkin, tapi takbirnya itu mungkin takbir sendirian di rumahnya. Ya, kalau takbir diumumkan seperti bertakbir di masjid bersama-sama mungkin sudah dianggap aneh, ya. Jadi kita takbir sebagaimana biasa. Tapi kalau takbir di rumah, karena takbir itu bukan hanya di takbir Lebaran itu bukan hanya dilaksanakan di masjid saja, tapi di rumah juga disunahkan untuk bertakbir. Bahkan kita berjalan itu tetap bertakbir walaupun tidak dinyaringkan. Itu sunnah juga bertakbir di jalan, di pasar, di rumah. Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar. La ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahil hamd. Dengan mengatakan melaksanakan takbir seperti itu, kita telah mempunyai pahala, mendapat pahala. Ada tambahan saldo kebaikan di catatan amal kita, walaupun hanya demikian. Namun sunnahnya itu dilaksanakan bersama di masjid. Tapi kalau tidak di masjid,
di rumah juga jangan sampai tinggalkan. Kalau bisa jangan ditinggalkan, takbir juga di rumah. Walaupun pelan-pelan, ya pelan-pelan takbir di rumah ataupun takbir ketika berjalan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ini juga banyak dilaksanakan kalau umpama di negara-negara Arab ya. Itu di pasar itu banyak orang bertakbir, orang berparah. Kalau di mungkin nggak ada kalau di masjid itu. Kalau di seperti umpama di negara-negara seperti Mesir ya, itu tidak seperti di sini. Memang meriahnya melaksanakan takbir. Ataupun di Saudi Arabia, di Arab Saudi ini juga ketika malam lebaran itu tidak ada takbir dinyaringkan di dalam masjid ya. Jadi takbirnya sebagaimana yang saya tahu itu ditakbir perorangan. Kalau perorangan memang saya sering melihat orang takbir perorangan ketika jalan di pasar ya. Jalan di pasar itu takbir lebaran ada gitu. Allahu Akbar, Allah tidak hanya cuma dengar gitu. Allahu Akbar, banyak orang melaksanakan gitu. Jadi takbir tidak harus dilaksanakan di masjid. Tapi kalau di sini alhamdulillah, insya Allah itu sudah syiar-syiarnya lebih itu ya. Mungkin karena di sini tidak semuanya Islam gitu. Penduduknya tidak semua Muslim. Maka di sini mungkin sejak dulu itu untuk melaksanakan syiar dilaksanakan di masjid. Gitu. Kemudian di sini disebutkan waqad ruwiya 'an Sa'id bin Jubair wa Mujahid bin Abi Laila wa qawlu Syafi'i wa zada fihi wa walillahil hamd. Dan ada tambahan walillahil hamd. Jadi tidak hanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar kabira. Tidak hanya demikian, tapi ada tambahan walillahil hamd. Sebagaimana kita kita tahu ada walillahil hamd. Ini sebenarnya ada kata ulama itu sangat jeli melaksanakan ibadah sampai walillahil hamd itu ada keterangannya. Ada riwayat yang tidak ada walillahil hamd, tapi ada riwayat yang ada kata-kata walillahil hamd. Gitu. Sampai masalah tambahan walillahil hamd itu menjadi pembicaraan di kalangan ulama. Wa fi syarhi sifatun katsira istihsanatun an iddatin min al-a'immah. Jadi memang banyak cara-cara yang bagus kata yang pengarang kitab ini dari berbagai ulama. Wa huwa yadullu 'ala tawsi' fil amri, dan itu menunjukkan bahwa takbir itu fleksibel sebenarnya. Menunjukkan bahwa takbir itu tidak harus satu kata, maksud tidak harus satu siwak, maksudnya demikian. Jadi menunjukkan bahwa takbir itu alat tausiah. Jadi fleksibel melaksanakan takbir itu, ada yang tambahan demikian. Ya mungkin kalau kita sudah yang ditambahkan oleh para ulama sejak dulu demikian, kita ikutin saja seperti itu. Ya. Karena ulama dari dulu, ulama-ulama kita dan yang sampai kepada kita melalui guru-guru kita, melalui ulama-ulama kita seperti itu, kita laksanakan. Alhamdulillah dalam takbir di dalam negara kita itu insya Allah satu macam ya. Takbirnya itu seperti itu semua. Karena mungkin yang diajarkan demikian, yang ditulis di kitab-kitab para ulama itu takbirnya demikian. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ada walillahil hamd. Gitu, walillahil hamd. Gitu. Dan juga di mana-mana itu juga di negara Arab takbirnya seperti ini. Wa'lam annahu la farq baina takbir 'id al-iftar wa 'id an-nahr fi masyru'iyat at-takbir. Jadi tidak ada perbedaan antara takbir Idul Fitri dan Idul Kurban dan Idul Adha di dalam disunahkannya takbir. Jadi sama-sama disunahkan takbir. Listiwa'il adillah fi dzalika, karena dalil-dalil yang menyatakan itu sama. Itu sama-sama ada takbirnya. Ada takbir.
Kemudian yang terakhir ada saya sampaikan juga ini berkaitan dengan Lebaran, ya. Ada wayundabu, disunnahkan lubsu ahsanil thiyab, memakai baju yang paling bagus ketika Lebaran. Jadi memakai baju yang bagus itu termasuk aturan dalam agama kita. Kita ketika Lebaran itu memakai baju, membeli baju sebelum Lebaran itu, karena memang dianjurkan di dalam agama kita. Itu di sini hukumnya sunnah. Jadi kita memakai baju itu bukan atas karena pengen memakai baju yang berbeda, tetapi karena ajaran agama kita. Sehingga dengan demikian dalam aktivitas kita sehari-hari itu selalu dikaitkan dengan masalah agama. Ya, ini bagusnya. Jadi aktivitas itu ada ajaran agamanya. Jadi kita ketika melaksanakan itu atas dasar motivasi agama, sehingga kita selalu ada keterkaitan dengan agama, karena memang agama yang ajaran agama inilah yang akan membawa kita kepada keselamatan, ya, bukan ajaran-ajaran yang lain, tapi ajaran agama. Sampai mengenai memakai baju yang bagus pun ini ada ajaran agamanya. Yunda belum suah tanisiyah, disunnahkan memakai pakaian yang paling bagus ketika Lebaran. Terus satu paling bagus, berarti yang biasanya kalau baru ya yang baru, yang paling bagus yaitu yang baru. Kemudian wattaqayyub bi adwadil abyad, dan memakai wangi-wangian yang paling bagus yang dia miliki tentunya. Jadi mana yang dimiliki maka itu yang dipakai. Jadi memakai wangi-wangian juga sunnah ketika Lebaran. Disunnahkan fi yaumil 'id, pada hari Lebaran, ya, pada hari Lebaran. Wa yazidu fil adha, ketika di dalam Idul Kurban maka disunnahkan juga al-udhiyah, yaitu disunnahkan untuk berkurban apabila memiliki apabila yang memiliki. Jadi kalau memiliki untuk dikurbankan, ya sunnah juga melaksanakan kurban. Ini juga ada hadis dari Hasan, dari hadisil Hasan as-Sibt, dari hadis Hasan fikir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil 'idain an nalbasa ajwada ma najid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kita di dalam ketika kedua Id, yaitu Idul Fitri dan Idul Adha, an nalbasa ajwada ma najid, agar memakai pakaian yang paling bagus yang kita miliki. Wa natatayyab bi ajwad ma najid, atau bi ajwad ma najid, dan diperintahkan juga untuk memakai wangi-wangian yang paling bagus yang kita miliki. Gitu. Wa nudhhi bi asmani ma najid, dan juga diperintahkan agar agar berkurban dengan hewan yang paling bagus yang kita miliki. Al-baqarah an sab'atin, sapi untuk 7 orang. Sapi untuk 7 orang. Ini juga berarti kalau sapi untuk 7 orang juga, ya berarti ada aturan agamanya. Di antaranya hadisnya ini, ya. Ada hadisnya, sehingga diambil kesimpulan oleh para ulama. Ulama itu langsung mengarang kitab bahwa aturan kurban itu kalau sapi itu 7 orang, ya, 7 orang. Kemudian wa an-nudhirat takbir, dan agar kita mengilharkan takbirnya itu dinyaringkan, itu juga diperintah dalam hadis ini. Kemudian was-sakinati wal waqar, dan kita itu pergi ke untuk melaksanakan sholat Id itu dengan was-sakinah wal waqar,
tidak tidak diriwayatkan sahih, namun mungkin menjadi dasar oleh para ulama ketika itu untuk melaksanakan pelaksanaan berbagai aktivitas di hari raya berdasarkan hadis ini, ataupun mungkin diperkuat oleh riwayat-riwayat lain. Baiklah, mungkin ini berkaitan dengan takbir, sehingga hal-hal yang sepele seperti ini diharapkan kita tahu hukum-hukumnya, tahu apa yang dikatakan oleh para ulama, sehingga apabila ada orang yang melaksanakan kadang-kadang berbeda dengan dengan apa yang kita ketahui, mungkin bisa saja mereka itu melaksanakan riwayat yang mereka ketahui. Demikian dari saya pembacaan sebagian hadis berkaitan dengan lebaran. Tapi kalau berkaitan dengan takbir, memang tidak ada hadis yang benar-benar dari Rasulullah SAW. Di sini disebutkan hadis yang ada yang paling sahih, yaitu mengenai takbir itu dari Ali bin Mas'ud. Tapi kalau takbirnya memang ada di dalam Al-Quran bahwa kita dianjurkan untuk melaksanakan takbir. Namun siwat takbir itu seperti apa? Siwatnya atau lafalnya hadis takbirnya seperti itu di sini yang paling sahih riwayatnya itu datang dari Ali dan Ibnu Mas'ud. Ali dan Ibnu Mas'ud itu sebagai sahabat, sehingga bisa jadi Ali dan Ibnu Mas'ud itu mendengar dari Rasulullah SAW, sehingga mereka katakan takbirnya demikian. Tapi kalau hadis riwayat-riwayat yang sahih yang jelas dari Rasulullah SAW, ini disebutkan itu tidak ada di sini, tidak ada. Jadi yang benar-benar seperti hadis-hadis yang lain, benar-benar sahih, ya, yang benar-benar sahih. Jadi sehingga diambil kesimpulan di sini, ini memang banyak istihsarat an iddatin minal a'immah. Jadi sehingga diambil kesimpulan bahwa mengenai siwat takbir, macam-macam takbir itu fleksibel, sehingga tidak satu itu, ya, tidak satu lafaz, tidak satu siwat. Jadi ada pelaksanaan yang fleksibel, namun lafal-lafalnya tentu kita mengikuti para ulama sejak dulu. Ini kan sejak dari sahabat, ya, Allah Akbar, Allah Akbar. Kita mungkin tidak mengubah takbir yang sebagaimana kita telah laksanakan, karena sudah ada sejak dulu. Namun itu disebutkan di sini itu bukan dari Rasulullah secara terang, gitu. Apakah benar-benar Rasulullah atau tidak, itu yang dijelaskan bukan. Tapi yang paling sahih katanya itu dari qaul Ali dan Ibnu Mas'ud. Baiklah, demikian mungkin kita akan membaca juga mengenai hadis-hadis tentang sholat kusuf dan sholat kusuf, ya, sehingga kita mengetahuinya, atau paling tidak yang telah lupa kita menjadi tahu bagaimana hukum-hukumnya. Sehingga kita aktivitas keagamaan kita itu sudah berdasarkan, ada dasarnya, tahu bahwa itu aturannya dari para ulama dan bersumber dari hadis yang diambil kesimpulan oleh para ulama sehingga sampai kepada kita. Baiklah, demikian kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.